Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita buka lagi yang mirip sebenarnya, tapi dibilang tidak paralel, tapi mirip gitu ya. Matius 25 ayat 21. Ini masalah perkara kecil dan perkara besar ya. Jadi Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga ya Bapa, membaca Alkitab, walaupun hanya satu aspek, kami teringat beban, teringat pesan dari ya Bapa, biarlah kami makin hari yang mau menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, ingat pesan-pesan, walaupun kami selalu harus diingatkan, harus dikuatkan kembali, tapi biarlah ya Bapa, melalui perkumpulan, melalui persaudaraan, kami bisa lebih kuat, lebih mantap lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Barang siapa perkara kecil dan perkara besar, mungkin ini udah sering diperbanyak. Jadi kalau memang perkara kecil dan perkara besar, jadi orang itu lebih suka ya, lebih suka kayak misalnya nih, misalnya kalau drama maunya pemeran utama, ya pemeran utama yang sering-sering nongol ya, bukan yang jadi pohon yang diem-diem bahkan ditutupin mukanya. Nggak ada yang mau jadi begitu, betul? Betul. Jadi semua hampir selalu mau langsung sekali jadi pemeran utama. Tapi kalau kamu jadi pemeran utama, bagus gak dramanya? Kan dibalik. Bagus gak dramanya? Kalau bagus sih nggak apa-apa kamu jadi pemeran utama, gitu. Tapi orang itu selalu dilatih dari yang sederhana, ya. Dari yang pegang pohon aja kamu nggak gerak-gerak aja kamu jadi pohon. Itu apa namanya, sebuah latihan. Saya dulu kecil, saya suka sekali baca komik ya. Baca komik tentang balerina. Nggak tahu lupa judulnya apa. Saya juga entah kenapa kan waktu itu kenapa saya suka banget ya balerina ini ya. Karena komik balerina ini mengajarkan saya bahwa dia mau disuruh jadi patung aja, itu latihan loh jadi patung. Kenapa? Saya juga nggak tahu konsep di balik itu ya. Jadi kalau balerina itu benar-benar serius. Kalau kamu mau jadi patung atau jadi batu gitu sekalipun, kamu tuh kayak nggak boleh napas kelihatannya. Benar nggak? Kalau jadi batu tuh kan kamu harus diam. Mata aja nggak boleh bergerak. Begitu. Sampai saya melihat dia menjiwai setiap peran. Setiap peran yang dikasih, mau jadi batu, mau jadi angsa, dia lihatin angsanya sampai titik bengeknya segala macam. Itu yang saya pelajari waktu saya baca komik itu. Walaupun ya saya suka sekali gitu karakter dari balerina ini mengajarkan saya bahwa sekecil apapun, sedetail apapun ya peran kita, jangan kita remehkan. Ya, peran kita, apalagi kita sudah tahu setiap kita punya peran masing-masing di dalam pelayanan. Ya, peran sekecil apapun, jangan menganggap enteng. Oh, peran sekolah minggu saya cuma temenin. Udahlah gampang, nggak usah pakai persiapan. Oh, salah. Temenin aja perlu persiapan, ya. Perlu tanya, ada yang bisa saya bantu, ataupun bisa berkomunikasi dengan kayak misalnya master. Yang itu ya, yang penanggung jawab di situ. Kalau biar kompak, lebih kompak gitu loh, orang bilang. Saya cuma bantu, iya saya cuma bantu, ya udah biarin aja. Gitu. Di hari H, ya udah nongol aja udah. Gitu. Tapi berbeda. Kalau orang yang menjiwai sejiwa-jiwanya, saya membaca buku benar-benar, saya membaca komik itu aja luar biasa saya mendapatkannya.
Dan saya ingat-ingat lagi gitu, bagaimana sekecil apapun, bahkan menjadi patung pun kamu harus latihan. Sampai orang bisa terpukau kamu jadi patung. Orang bisa lihat, padahal kan peran patung kan bukan peran utama kan. Orang bisa lihat, ih ternyata kamu itu ada gunanya di situ kamu jadi patung gitu. Dan orang perhatikan kamu itu patung, gitu loh, ya kan? Jadi pembawa apa, drama juga mau apa yang orang lain. Kalau kamu cuma pemeran pembantu, tapi kamu malah mengacaukan dramanya. Kamu pikir itu perkara kecil, kamu pikir itu apa, peran kecil. Tapi kalau kamu yang malah mengacaukan apa drama itu karena peran kecil kamu dan kamu nggak siap, ya pasti hasilnya apa? Apa yang dikenang? Yang dikenang biasanya yang salahnya, ya kan? Yang error-errornya, yang lucu-lucunya gitu loh. Dan jadinya satu kesatuannya jadi agak kacau. Beda kalau anak sekolah minggu yang tampil, ya anak sekolah minggu yang tampil bebannya lebih beda. Oh lucu ya, salah juga lucu ya. Gitu. Tapi kalau orang seperti kalian salah nggak bisa lucu, nggak bisa lucu lagi, nggak bisa lucu lagi ya. Jadi begitu ya, kita harus fokus perkara kecil ya. Perkara kecil, apa yang kamu sedang pegang sekarang, kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, baru kata Tuhan, kalau kamu sudah setia dalam perkara kecil, kamu akan setia juga dalam perkara besar. Ini pengalaman hidup saya, pelayanan saya gitu ya. Saya juga mengalaminya, saya tahu bahwa Tuhan menuntun saya dari kecil ya. Dari kecil bagaimana saya itu seolah-olah 7 bersaudara, seolah-olah kok saya sendiri yang kayaknya kerja di dapur. Tapi ada juga sih yang lain, tapi kok kayaknya saya yang lebih banyak gitu ya. Saya merasa kok saya yang kerja terus gitu, kerja di dapur, kerja. Walaupun memang ada bagiannya, ada yang cuci baju, ada yang ini, ada yang itu. Tapi saya lebih banyak, saya merasa mama saya jualan ayam, jualan bebek, saya yang membantu potong bebeknya, pegang bebeknya, gitu. Lebih banyak gitu. Saya jadi tahu apa cara potong bebek di mana gitu ya. Mama saya bikin kue, saya bagian bikin kuenya juga. Yang lain cuma cincang-cincang, saya yang juga ikut mama saya ngantuk-ngantukan dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi gitu kan. Dari jam 2 subuh. Mau dari persiapannya sampai jam 10 malam, bangun jam 2 pagi sampai 10 pagi lagi gitu. Itu saya lebih banyak. Tapi waktu itu saya pernah sih memang, pernah kayak rasanya mengeluh gitu. Ini kenapa gitu? Tapi setelah saya sekarang sudah besar, ya setelah dia renung-renungkan, oh itu memang namanya training dari Tuhan, ya training dari Tuhan. Jangan pikir saya gitu ya, nggak pernah kayak di pojok mana nangis. Jangan pikir nggak pernah. Kita semua pasti pernah mengalami kayak sedih, ada sesuatu gitu. Ya, jangan pernah berpikir gitu. Cuman kita keluar aja kita bawa happy ya, kita bawa happy ya. Tapi kita karena apa? Kita sudah serahkan semua beban kita pada Tuhan. Ya, kita serahkan semua pada Tuhan. Dan saya merasakan benar-benar perjalanan pelayanan saya, kehidupan pelayanan saya. Itu saya harus setia dalam perkara kecil. Mau dikasih pelayanan apapun sekecil-kecilnya, saya kerjakan dengan segenap hati. Ya, kerjakan dengan segenap hati. Nanti lama-lama akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Bagaimana kalau kamu mengerjakan sesuatu yang cuma untuk misal 20 orang. Yang untuk 20 orang terus nggak beres. Gimana orang mau kasih kamu kerjaan untuk yang 40 orang? Nggak bisa. Kamu nggak capable, orang bilang. Tidak capable itu apa ya? Tidak sanggup, orang bilang. Tidak sanggup mengerjakan hal itu. Makanya nggak maju-maju. Nah, makanya kamu harus berjuang lebih keras, berjuang lagi. Saya tahu, saya dulu digembleng oleh Tuhan, bagaimana ini ya Tuhan memimpin saya, hidup saya. Oh tahu,
saya akhirnya menyadari bahwa itulah pimpinan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya saya dulu papa saya nggak bangkrut, mungkin saya nggak di sini, ya nggak ketemu kalian, mungkin sudah jadi apa gitu di luar sana, ya. Papa saya mengerti gitu. Oh sekarang ya udah dalam keluarga seperti ini, saya bisa melihat kita harus ambil positifnya dalam segala sesuatu. Dan saya mau putri-putri sekalian, mau bagaimanapun keadaan kondisi kehidupan kamu, sedang menjalani perjalanan seperti apa, ingat bahwa kamu sudah terpanggil di sini, sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, harus punya beban dalam melayani Tuhan. Perkara kecil dalam hidup kalian yang mungkin yang harus kalian perjuangkan, yang semua universal perjuangkan adalah masalah memperjuangkan atau masalah namanya masalah beriman, ya, beriman, mempertahankan iman kamu. Itu masalah yang setiap orang harus hadapi, betul? Mungkin itu perkara yang masih kecil yang Tuhan masih uji, ya. Tuhan mau kalian yang sudah mendengarkan kebenaran tidak terombang-ambingkan, ya, tidak terombang-ambingkan. Perkara yang lebih besar lagi adalah mengajak orang datang untuk mendengarkan Injil dan bisa menerima kebenaran. Sekarang kamu perkara kecil kamu dulu, ya, perkara kecil kamu dulu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan iman kamu, bahkan kamu tergoyang, terguncang atau gara-gara hal kecil apa gitu, iman kamu hilang, nah, Tuhan tidak bisa memberikan kamu perkara yang lebih besar. Tenang, kalian itu masih muda. Oke lah, ya sudah, sekarang apa yang sudah ada di dalam tanggung jawabmu, perlakukan, kerjakan dengan baik, ya, dengan sungguh hati, dengan sukacita intinya, ya. Nah, nanti suatu hari itu pasti Tuhan akan memberikan dan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Bahkan di sini dikatakan bahwa harta, kalau dilanjutin di Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya kamu adalah di surga, ya. Jadi kalau kamu di dunia ini aja tidak bisa memanage harta kamu, tidak bisa mengerjakan, ya, keuangan orang percaya padamu, uang, terus tidak bisa jujur dalam hal itu, gimana nanti Tuhan bisa melihat bahwa nanti suatu hari kamu di surga, kamu bisa memanage dengan baik, ya. Jadi Tuhan itu sungguh adil lah, luar biasa. Bagaimana saya memang banyak pegang kayak misalnya masalah uang, ya kan? Dan kalian nanti, jujur aja, kalian nanti kalau membantu pelayanan pasti juga ada pegang uang. Itu salah satu yang saya benar-benar harus ingatkan pada kalian. Banyak orang jatuh karena uang, ya. Perkara kecil, ya, uang cuma misalnya uang cuma 5 juta atau 500.000 atau bahkan 50.000. Kamu ambil 5.000 aja, itu sudah merupakan suatu apa namanya cacat buat kalian. Itu nggak baik, ya. Jadi lebih baik coba kalau kalian belajar sekarang bagaimana memegang tanggung jawab yang mungkin bukan uang dulu, gitu ya. Kalian harus bagaimana belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dibebankan ke kalian. Sekolah minggu, guru sekolah minggu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Atau apapun juga. Kalau tadi masalah uang, ya, saya sih ya secara pribadi benar. Tuhan benar-benar mendidik saya dari yang kecil, ya, kecil-kecilan, makin besar,
makin besar, nggak langsung dadakan. Karena orang gini loh, saya mengerti karena ada survei juga. Orang yang menang lotre langsung 5M, 5 miliar gitu, itu gaya hidup kan langsung berubah gitu. Orang yang tadinya nggak bisa, yang irit-irit, tiba-tiba wis dapat lotre langsung gitu. Itu biasanya antara dua. Di dalam Alkitab, kalau kamu nggak bisa pakai uang itu, orang lain yang akan pakai. Karena kamu nggak kaget, ya kan? Kamu kaget. Satu pertama misalnya, kamu menang lotre, kamu orangnya irit, ya mungkin ya pertama ya. Satu, kamu orangnya irit. Tapi kamu irit, orang lain yang akan pakai. Kamu pikir kamu menang lotre, orang nggak tahu, tahu ya kan? Datanglah teman-temannya semua. Saya kan pernah bantu kamu, bantulah saya sekarang. Dapat, ya kan? Kan irit terus orangnya baik hati gitu ya, kasih. Satu lagi yang lain, halo gini, kasih lagi. Ya udah, ujung-ujungnya kalau kamu irit, bukan kamu yang makan uang itu, bukan kamu yang pakai, uangnya habis dimintain orang. Beneran, ini pernah saya pernah lihat ada satu orang kayak gitu, menang atau dapat warisan lah atau apa gitu. Kamu nggak pakai, ujung-ujungnya kamu nggak pakai, tapi habis uangnya. Yang kedua, ya, wah, dapat uang banyak, langsung ya kan, beli ini, beli itu, beli ini, habis juga dan melarat lagi. Ada yang seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak suka yang seperti itu, tidak suka yang instan. Tidak ada orang yang dikasih instan gitu, langsung bisa bisa baik gitu. Enggak ada, itu sesuatu yang tidak baik sebenarnya yang instan gitu. Karena banyak contohnya orang yang kaya mendadak itu saking kaget kali mungkin udah jantungan gitu. Jadi kaya mendadak itu nggak ada yang bisa, orang bilang bertahan, orang bilang uang kaget, uang panas, orang bilangnya harus cepat-cepat dihabisin. Gitu. Itu nggak ada yang bisa bertahan ya, nggak ada yang bisa sekali itu langsung bangkrut ya. Selalu seperti itu. Makanya Tuhan lebih suka memberkati kita anak-anaknya dengan perlahan-lahan, step by step, ya, sehingga terasa aliran berkatnya. Kita tuh juga bukan yang tiba-tiba menjadi sombong gitu ya, tapi tuh kita dengan rendah hati dan bahkan kita menyadari bahwa ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Bahwa mungkin kalau Lina kenal saya dulu, saya tuh kere. Lina tahu saya tuh nggak ada uang gitu ya. Sekarang aja mungkin senior kalian iri. Wah, nih aspri sekarang dimanjakan oleh Bu Nana. Makan melulu, uang jajan lagi atau yang lain gitu kan. Mungkin mereka tidak pernah merasakan karena memang saya waktu itu berkatnya berbeda gitu ya, berkatnya juga berbeda setiap orang. Nah sekarang aja berkatnya ada dan saya mau bagi-bagikan kepada kalian. Memang pas lagi ada, ya. Jadi saya juga punya berkat, saya tidak simpan buat diri sendiri, tidak egois. Saya mau bagi-bagikan kepada kalian supaya kalian juga merasakan kasih karunia Tuhan yang tiba-tiba ada juga, rasanya tuh luar biasa gitu loh. Dan saya pernah merasakan gitu kan, kasih karunia Tuhan yang secara saja rasa itu ajaib gitu. Dan saya pernah merasakan ini yang harusnya saya tuh nggak terima punya kalau sewajarnya. Tapi Tuhan betapa baiknya sama kita. Betapa kalau kita setia, benar-benar dibutuhkan hanya kesetiaan. Kalau kita setia, berkat Tuhan benar-benar berlimpah dalam hidup kita seiring waktu. Setia terus asal kita setia. Nanti kalau kalian nanti keluar dari sini punya pengalaman, kalian akan mengerti apa itu kesetiaan. Ya, dibutuhkan benar-benar. Kalau di sini masih belum, karena masih ada di dalam naungan gitu, masih ada di dalam naungan.
Kemarin ibu-ibu ngobrol, minyak di dapur itu baru pakai sekali udah kebuang. Nanti ya, kalau kamu udah keluar pelayanan baru tahu nanti beli minyak. Bakal bukan cuma sekali doang, 10 kali aja masih ada tuh minyak. 10 kali doang kayak ya. Jadi memang sih kalau saya bilang susah diajarin kalau segalanya gratis. Ya. Kayak misalnya nasi, beras, oh buang aja. Gampang. Nanti kalau kalian sudah di luar, beras itu berharga. Indomie, mungkin yang sini-sini kayak yang nggak ada harganya ya, free, unlimited kata orang bilang. Makan tikus pun makan nih. Bukan cuma orang, tikus juga makan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya kami ibu-ibu tidak mau terlalu cerewet sama kalian, tapi harus gitu kadang-kadang mengajarkan kepada kalian bahwa coba belajar irit ya, mau itu gratis tapi kamu juga dengan bijak pakai itu dengan bijak ya. Kayak misalnya listrik, air, ya kalian gratis di sini boleh pakai tapi dengan bijak. Itu salah satu loh kesetiaan dalam perkara kecil. Karena ini udah sering dibilangin kan, sudah dikasih tahu. Pakailah air dengan baik, listrik tolong dimatikan kalau tidak ini. Pokoknya semuanya kan itu perkara-perkara kecil, yang kecil, benar-benar kecil. Yang bahkan orang bilang itu tidak mempengaruhi iman, gitu kan. Tapi coba perkara kecil ini, sejauh ini, apakah kamu perhatikan? Detil-detil harusnya wanita itu perhatikan yang detil-detil seperti itu. Kalau saya suka ngomel sama Melody, gitu kan. Lagu Melody kamarnya kalau nggak ada orang nyala semua. Orang ngomel lagi. Melody ini lampunya ya jangan lupa itu kalau keluar tuh dimatiin semua. Ah itu salah satu memang apa namanya tuh? Orang bilang penyakit mama kali ya. Semuanya mesti dimatiin atau gimana pokoknya mesti ngomel gitu kan, kasih tahu terus ulang-ulang. Itulah salah satunya kenapa emak-emak itu atau nenek-nenek atau siapa gitu yang lebih tua dari kamu itu banyak ngoceh, ngomel-ngomel terus. Itu karena apa? Mau mendidik kalian supaya lebih disiplin, lebih setia, pokoknya sebenarnya lebih baik gitu ya. Karena apa? Kalau listrik sayang kan kalau misalnya nyala terus nggak ada orang, betul kan? Betul. Air apalagi muncul nggak ada orang, buat apa kebuang gitu. Nah seperti itulah yang lebih senior pasti lebih bawel. Saya nggak sebawel yang lebih senior. Ya, jadi tapi kita harus ambil positifnya gitu, ambil positifnya bahwa dia mau kita lebih baik. Kadang-kadang kebawelan itu ya sudahlah, ya menyinggung hati, menyinggung bisa, ya. Tapi ambil positifnya, kita jadi lebih setialah dalam perkara kecil. Karena apa? Dibilangin berkali-kali mau soal baju, mau soal apa, handuk lah apa semuanya itu ulang-ulang kan, bener kan? Dikasih tahu ulang lagi, apalagi yang di dapur ulang lagi. Yang udah 15 tahun di dapur tarik napasnya masih lebih panjang. Gitu supaya tidak marah gitu kan, supaya dia tidak merendahkan kegeramannya sampai naik. Ya, jadi kalau dia udah gitu ya, kalau dia marah langsung spontan artinya dia nggak usah tahan gitu, langsung aja dimarahin gitu kan. Tapi kalau dia mau meredam kemarahannya dia mesti tarik napasnya sepanjang-panjangnya supaya tidak marah gitu ya. Jadi kalian harus pahami gitu ya. Kalau orang sudah marah artinya mungkin dia sudah tidak bisa tahan. Ada kan orang batas itu batas apa namanya? Kesabaran betul, batas kesabaran. Ya memang ada tidak benar gitu ya. Memang kalau misalnya marah tidak ada tempatnya atau tanpa ada alasan gitu ya. Tapi ya kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang kita nggak usah ungkit lagi ya. Jadi bagaimana kita setia dalam perkara kecil sekarang? Kita ada di sini, bagaimana
kita di mana kita berada, kita bertanggung jawab atas peran kita, gitu ya. Mau disuruh jadi batu, diem aja, ya diem aja, jangan ngapa-ngapain, gitu. Berperanlah sebaik-baiknya. Mau diam-diam ya diam aja, ya dipakai gitu. Mau disuruh bergerak jadi apa? Bergeraklah dengan sebaik-baiknya, kerjakan, ya. Jadi baiklah semua putri-putri, belajar malam ini untuk setia dalam perkara kecil, dalam perintah yang sekecil-kecilnya. Ingat, ya walaupun memang suka lupa, tapi diingatkan, ingat lagi, gitu ya. Ingat lagi bagaimana kalian di sini mau jadi pelayan Tuhan, harus siap digembleng, harus siap dikasih tahu, segalanya siap. Betul? Betul. Mari kita semuanya berlomba-lomba untuk menjadi setia dalam perkara kecil dan nanti menjadi lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami firman-Mu yang selalu ada dalam hati kami dan selalu kami ulang kembali agar kami selalu ingat ya Bapa. Bapa, bantu kami yang hanyalah manusia kedagingan ya Bapa, biarlah kami juga ingat akan kasih-Mu dan senantiasa setia dalam setiap harinya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.